mengatakan bahwa hukum Islam itu sesungguhnya tidak bisa dikategorikan sebagai hukum. Karena menurut mereka ya hukum itu harus ada aturan pasal-pasalnya seperti itu. Sementara Al-Quran itu mereka klaim karena tidak seperti model yang ada dalam generik atau model yang sudah tersistem di dalam dunia Barat, lalu tidak hukum Islam itu tidak dianggap sebagai hukum. Itu salah satu pendapat, salah satunya. Jangan lalu protes ya. Nah, itu salah satu pendapat. Dan ini bisa kita lihat bahwa di dalam Al-Quran itu ada yang secara detail dijelaskan, ada yang secara sangat-sangat terperinci, tapi ada yang sifatnya general principle. Maka oleh sebahagian orang, sebahagian ilmuwan mengatakan bahwa ya aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran itu tak lebih dari sekedar aturan yang bersifat umum dan general principle dan terkait dengan etik belaka. Seperti itu. Dianggap sebagai hanya terkaitan dengan etik belaka. Nah, jadi kenapa bisa seperti itu? Nah, mungkin cara pandangnya tidak sampai kepada seperti apa di dalam praktiknya yang ada di dalam hadis penjabaran dari ketika tidak ada penjelasan di dalam Al-Quran, maka secara praktisnya bisa ditelusuri melalui bagaimana praktik yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat dan generasi-generasi yang berikutnya. Nah, pembahasan kita itu sudah menurun lebih jauh daripada itu, bahwa apa yang sudah menjadi klaim oleh ilmuwan yang ada di Barat, tentunya kita sendiri yang akan menjawabnya. Karena bagaimanapun juga, menurut mereka itu ada dua pendekatan. Tadi ada saya dengar, saya masalah metodologi ini dari dulu tidak paham-paham ya. Saya mendengar juga tadi itu. Cuman karena dalam persiapan tadi. Ya, ini sebetulnya persoalan apa saja? Manhaj ya, masalah manhaj. Turuk, metode, dan lain lagi dalam hal tatbiknya, penerapannya seperti apa. Nah, jadi ketika kita melihat klaim-klaim yang sudah ada secara umum itu, satu sisi berpendapat bahwa aturan itu adalah bottom up, artinya apa yang berkembang di masyarakat itulah yang kemudian dirumuskan. Inilah yang muncul pada akhirnya yang berkembang di dalam Anglo-Saxon yang ada di barat sana. Tapi bagaimanapun juga secara jujur bisa kita lihat bahwa sekalipun mereka mengatakan bahwa perumusan hukum mereka itu didasarkan kepada apa yang dinamika yang berkembang di masyarakat dan pemikiran-pemikiran dari orang-orang dan para ahli yang ada, tapi pada kenyataannya ini harus dipertegas ini ya. Pada kenyataan, ada yang merekam ya. Nah, ini agak serius, agak sensitif juga nanti jadinya nih. Pada kenyataannya bahwa yang menjadi dasar dari Code Napoleon, Napoleon Bonaparte, yang orang-orang orang Prancis itu, ini yang menjadi dasar dari hukum Eropa. Nah, Code Napoleon. Nah, silakan nanti dibaca ya, Code Napoleon. Dan Code Napoleon ini sendiri dirumuskan oleh Napoleon Bonaparte dan timnya itu berdasarkan kepada Ahkamul Kanisah. Nah, itu dia. Ahkamul Kanisah. Apa itu Ahkamul Kanisah? Hukum-hukum yang didasarkan kepada etik, aturan moral yang ada yang berkembang di dunia gereja. Nah, ini wajar kalau kita apakan ya, di orang Romawi berkembang sedemikian rupa, lalu oleh Napoleon Bonaparte itu dikembangkan. Maka mereka, sekalipun mereka mengklaim bahwa aturan yang ada di Roman law, European law, itu didasarkan kepada dinamika atau masyarakat yang digali dari nilai-nilai luhur yang muncul dari masyarakat yang ada di ketika itu. Ini belum tentu bisa kita jadikan sebagai satu landasan.
Lalu mereka mengklaim bahwa yang di dalam Islam adalah God law, jadi top down. Jadi sudah ada aturannya sedemikian rupa, lalu itulah yang diterapkan, yang dipaksakan kepada manusia. Seperti itu. Jadi ini ada dua pendekatan yang berbeda dan ini harus kita klarifikasi. Nah, pertanyaannya kemudian adalah apakah betul di dalam Islam itu memang top down dan sama sekali tidak ada ruang, tidak ada lagi ruang untuk apa namanya? Bagaimana nalar pemikiran yang ada dalam perkembangannya itu sendiri tidak lagi berkontribusi. Sebagaimana yang kita ketahui, padahal di Al-Quran itu sendiri menganjurkan afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tanzurun, dan lain-lain sebagainya. Itu banyak sekali anjuran-anjuran untuk tidak begitu saja tidak begitu saja pasrah, tapi juga harus memikirkan kira-kira mana yang terbaik. Oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim, sebagaimana yang kita ketahui, Imam Syafi'i dengan risalahnya, ya risalah yang itu sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Sudah diterjemahkan, luar biasa. Ya, dibahas termasuk bahasa Indonesia. Tapi terjemahannya hati-hati, jangan percaya 100% sama terjemahan. Belum tentu. Belum tentu apa yang dimaksudkan oleh si penulis itu sesuai dengan yang diterjemahkan oleh penerjemahnya. Bisa jadi karena latar belakang yang berbeda. Nanti datang ada hukum positif, lalu ada hukum negatif, begitu ya. Jadi ini harus diperhatikan juga. Kalau kita lihat Syafi'i Risalah yang kita lihat dalam perkembangan sejarahnya yang merupakan is he the father of the usul al-fiqh? Apakah betul Imam Syafi'i merupakan orang yang pertama merumuskan usul fiqh? Nah, jadi ini menjadi pertanyaan-pertanyaan kalau kita lihat di dalam bagaimana dinamika perkembangan hukum Islam itu. Kita akan berangkat dari sana, lalu dari yang berdasarkan Al-Quran dan hadis, para ilmu usul merumuskan kaidah-kaidah yang terkait dengan usulul fiqh. Usulul fiqh kalau dalam bahasa hukum umumnya disebut dengan disebut dengan ya, teori hukum. Jurisprudence. Ya, jurisprudence, legal theory. Ya, lebih kepada legal theory. Saya nggak tahu apa Bapak Ibu sudah membaca karya-karya yang ditulis oleh baik oleh ilmuwan Muslim maupun yang maupun ilmuwan-ilmuwan lain yang juga banyak membahas tentang ini. Jadi terkait dengan legal theory, bagaimana teori hukumnya itu seperti apa? Nah, jurisprudence, kalau jurisprudence itu kan lebih kepada lebih kepada sifatnya yang lebih general, termasuk di dalamnya pembahasan tentang hadis dan lain-lain. Bagaimana praktiknya seperti apa? Nah, baik Bapak Ibu sekalian, dan dari usul fikih itu kalau kita lihat yang berikutnya fikih, ada fikih. Nah, sebelum ke situ, yang menjadi inti utama, yang menjadi objek utama dari hukum Islam itu, mungkin saya menggunakan bahasa yang umum ya, tidak secara, karena kalau nanti masuk bahasa istilah-istilah Arabnya semua, nah ini saya pun bingung saya nanti mengapakannya, bagaimana supaya kita bisa matching seluruhnya. Yang menjadi objek dari pembahasan kita di dalam hukum Islam itu adalah af'alul mukallafin. Hanya af'al ya, semua yang berupa tindakan ya, yang berupa tindakan af'al al-mukallafin. Nah, jadi bagaimana tindakan yang diatur itu adalah semua yang terkait dengan tindakan. Makanya bahasanya kalau dalam bahasa hukum umum itu untuk bertindak, untuk dan atau tidak bertindak. Nah, begitu ya. Jadi untuk melakukan atau untuk tidak melakukan. Jadi kalau begitu terkait dengan tindakan. Nah, jadi yang diatur itu adalah persoalan yang terkait dengan tindakan. Nah, lalu kemudian dari fikih-fikih yang banyak ini, karena sedemikian rupa terlalu banyak
apa yang sudah menjadi produk dari usulul fiqh, maka kemudian para ulama mencoba untuk melihat satu benang merah, kira-kira mana yang menjadi satu patokan di dalam penetapan hukum itu sendiri. Kalau di awal kita membincangkan masalah sumber-sumber yang ada, maka qawaid fiqhiyah, apakah itu menjadi sumber, dijadikan sebagai hujah atau tidak? Nah, itu nanti masuk di dalam pembahasan kita di yang berikutnya. Bisakah dijadikan sebagai argumen? Qawaid fiqhiyah ini bisa dijadikan sebagai argumen atau tidak? Nah, karena dalam beberapa hal seperti yang sekarang ini semuanya membuat suatu patokan ad-dararu tubihul mahdzura. Jadi keadaan darurat bisa melakukan, membenarkan melakukan yang terlarang juga gitu. Ya. Ya, ad-daruratu tubihul mahdzura. Nah, yang berdasarkan kepada hadis ad-dararu yuzal, la darara la darara wala dirar. Ya, tidak boleh membuat membuat mudarat kepada diri sendiri, begitu juga membuat kesulitan untuk orang lain. Nah, maka untuk bermasker itu alasannya awalnya itu ya seperti itu ya. Dan berjarak itu kan heboh luar biasa. Nah, tingkat kedaruratannya bagaimana? Atau misalnya penggunaan dana untuk COVID. Nah, ini sensitif nih. Ada nih bapak-bapak ibu yang ikut dalam pengelolaan dana penanganan COVID. Nah, itu tidak diaudit, iya kan? Nah, itu bagaimana itu? Masa sih tidak diaudit? Itu gimana caranya? Itu soal keuangan, uang negara kalau itu uang negara, atau uang umat kalau itu dari masyarakat. Nah, bagaimana caranya? Apapun ceritanya, ya itu tetap harus dipertanggungjawabkan kalau kita kuatkan dengan dalil apa yang lain, argumen yang lain. Nah, bagaimana pertanggungjawaban moralnya itu seperti apa? Amanahnya itu bagaimana? Itu kalau kita tarik dari sana. Tapi dengan alasan ad-daruratu tubihul mahzurat, ini darurat, enggak usah dicari-cari di mana kekeluarannya kan begitu. Nah, tapi kan saya kira tidak juga lah. Tidak juga. Nah, jadi batasan kedaruratan itu sendiri itu menjadi semacam menjadi semacam ikhtilaf begitu. Dan itu harus dicari batasan. Sedarurat apa? Nah, sama dengan parameternya itu harus tegas. Nah, itulah dalam konteks itulah sebetulnya kita di program pasca sarjana ini diapakan kita munculkan mata kuliah ini. Kedengarannya memang simpel, kawaid fikih, karena orang beranggapan ya itu innamal a'malu binniyat, paling di situ dia al umuru bimaqasidiha, yang berdasarkan kepada innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Nah, nyambungnya ini kira-kira Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Allah, dokter. Semoga yang lain-lain ya nanti yang sudah paham memberikan penjelasan kepada yang belum paham ya. Atau yang kurang-kurang paham teman-teman kita yang lain, karena ini kan saling isi mengisi. Satu sisi yang ahli dalam teori metodologi ya mungkin bisa memberikan pencerahan kepada kawan-kawan yang ahli dalam hal substansi. Ya, substansinya sendiri kan dua hal yang complementary. Kalau saya lebih suka menggunakan istilahnya saling melengkapi ya. Oke. Nah, jadi verifikasi kawaid fikih itu bisa memunculkan fikih produknya atau timbal balik sebetulnya. Bisa menghasilkan fikih, bisa menghasilkan kanun. Nah, pembahasan tentang kanun ini sedikit sekali alumni atau sedikit sekali orang kita yang dari Indonesia yang pergi ke Mesir yang membahas masalah kanun. Biasanya ahkamus syariah, jurusan syariah, lebih banyak kepada syariahnya ketimbang atau iqtisad. Tapi kalau kanun ini sangat kurang diminati saya lihat. Tapi padahal ini juga merupakan bagian yang tidak bisa kita lupakan. Karena secara praktik yang ada di Indonesia ini satu waktu yang lalu itu kanun itu merupakan satu hal yang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Saya nggak tahu apa sekarang itu masih terus berlanjut karena ada satu kebijakan kemarin yang mencoba untuk
apa namanya? Menertibkan namanya apa? Bukan menertibkan juga ya. Agak-agak mengapalah. Memilter ya, agak-agak memilter mana kira-kira yang tidak tumpang tindih dengan kebijakan dari pemerintahan pusat. Ini sensitif ini yang kita bincangkan ini. Tapi itulah kenyataannya yang memang sensitif, tapi ini kan untuk kepentingan umat. Jadi kita sama-sama berada pada hari Sabtu ini. Ini kan luar biasa ya, sudah mengorbankan waktu dalam rangka kita insya Allah mendapatkan semacam horizon berpikir yang lebih luas lagi. Nah, jadi dalam konteks itulah sesungguhnya kaidah fikih ini, kawaid fikih ini relevan dalam konteks keharusan mengambil mata kuliah di pasca sarjana. Nah, jadi kalau kita ambil contoh kecilnya seperti apa, misalnya niat, ya niat. Selama ini kan kita selalu berpatokan kepada niat atau intention. Nah, di dalam bahasa hukum umum itu apa yang disebut dengan kausa efektif. Apa itu kausa efektif? Sabab, ilat, macam-macam ya. Ada sabab, ada ilatnya. Jadi kausa efektif. Innamal a'malu binniyat. Nah, gitu. Contohnya. Nah, kalau di hukum umum itu kausa efektif atau cause, sabab, ilat dalam bahasa apa? Sabab atau ilat. Memang sekalipun itu ilat dan sabab itu masih dua hal yang berbeda. Nah, tapi mungkin untuk mendekatkan pemahaman kita dekatkan saja driving force ataupun apa ya, driving force itu yang menjadi penggerak seseorang untuk melakukan sesuatu. Apa yang ada dalam pikirannya. Nah, itulah dia. Kalau selama ini niat itu hanya kita pasangkan ketika mau bulan Ramadan, ya kan? Ya, bulan Ramadan. Nah, itu sawagadin, nah, gitu ya. Nah, pasang niat. Oke. Kemudian apalagi mau sholat, pasang niat. Mau menyembelih kurban, pasang niat. Nah, tapi dalam konteks yang lebih luas, kausa efektif, innamal a'malu binniyat, al-umuru bimaqasidiha. Saya ambil salah satu contohnya, al-umuru bimaqasidiha, bahwa segala sesuatu itu bimaqasidiha, segala tindakan bimaqasidiha, tergantung kepada apa yang menjadi driving force-nya. Seseorang itu akan ditentukan oleh apa yang menjadi motif, ya, motif ya. Oke, apa yang menjadi motif, apa yang menjadi kausa efektif, apa yang menjadi driving force seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, hukumnya juga pada akhirnya nanti beda latar belakang itu akan menimbulkan beda hukumnya, gitu. Ya, beda hukumnya. Itu biasanya kalau apa ya, macam-macam. Ada orang yang pergi haji, kalau dulu ya masih boleh haji, boleh bawa harta benda banyak. Nah, ada orang yang niatnya memang untuk menuntut melaksanakan kewajiban, melaksanakan rukun Islam yang kelima. Ada orang yang sambil dengan itu ada tasyrikun niyahnya. Selain tasyrikun niyah, menggabungkan niat, selain untuk melaksanakan ibadah haji juga mau berdagang, gitu ya. Macam-macam. Atau ada yang lainnya supaya saya menginternasional. Oke, pergi haji. Macam-macam niatnya. Nah, jadi al-umuru bimaqasidiha, tergantung kepada apa yang menjadi driving force, apa yang menjadi niat. Nah, jadi itu maka hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, kita udah paham semua itu. Paham semua ya. Yang lain-lain juga yang berlatar belakang beda sedikit, ya paham lah. Ya, intinya itu tadi, driving force. Jadi, apa yang menjadi niat, driving force kita, itulah yang kita dapatkan. Jadi, kalau secara letter kita terjemahkan, innamal a'malu binniyat, bahwa sesungguhnya hanya saja al-a'mal, segala tindakan. Kan a'mal yang menjadi patokan itu adalah a'mal. Hukum itu hanya membincangkan masalah a'mal untuk bertindak atau tidak bertindak. Hanya itu.
Jadi amar di situ ada amar, ada nahi. Nah, gitu. Itu saja yang terkait dengan a'mal. Nah, a'mal itu niat termasuk amal tidak? Ya, termasuk dalam hal ini. Innamal a'malu binniyat wa innama Amal kok. likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya likulli imri'in ma nawa. Bagi setiap orang, masing-masing orang, apa yang menjadi niat dia, apa yang menjadi motivasi dia untuk melakukan sesuatu, itulah yang akan dia dapatkan. Jadi, kemangkanat hijratuhu lidunya. Maka apabila seseorang, maka orang-orang yang hijratuhu yang hijrah dalam hal ini bisa kita tafsirkan secara luas. Hijrah artinya berangkat, berjalan, bergerak di dunia yusibuha, karena alasan untuk mendapatkan dunia, maka dia akan mendapatkan itu. Atau untuk mendapatkan awimroatin yang kiwa, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi siapa yang hijrahnya itu karena Allah, maka akan dapat itu. Kalau ada yang hijrahnya karena hal lain untuk mendapatkan dunia, maka dia akan mendapatkan itu juga. Nah, siapa yang mendapatkan dua-duanya, maka dia dapat dua-duanya. Kalau dia meniatkan keduanya. Jadi ada tasrikun niyahnya di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ambil contoh lain di dalam praktik yang ada di dalam muamalah misalnya. Muamalah kontrak, di dalam kontrak. Ada orang yang beli pedang. Contoh apanya itu pedang. Atau sekarang ini beli apa? Alat itu detonator ya. Apa? Mesti beli mesiu. Nah, orang beli mesiu. Itu bagaimana? Sah tidak? Sah tidak jual beli mesiu? Begitu. Atau jual beli senjata? Nah, sah tidak? Sah jual belinya apa tidak? Nah, itu berbeda pendapat. Satu mengatakan bahwa lihat kepada apa yang diucapkan, apa yang dilafalkan, itulah yang menjadi ketentuan. Sah, valid. Tapi satu mengatakan tergantung kepada driving force-nya, apa yang ada dalam hatinya. Nah, bagaimana mengukur itu? Nggak bisa diukur, ya kan? Agak susah. Tapi itulah dia, beda pendapat. Kalau driving force-nya kemudian, kalau ini digunakan untuk, apa tadi, mesiu ini untuk digunakan untuk jadi peluru atau bom untuk memusnahkan apa misalnya bom kecil maksudnya mengapakan dijadikan mesiu untuk menembak apa misalnya hewan-hewan yang pengganggu di tanaman. Oke, untuk itu ya tak masalah. Atau yang apa lagi? Contoh lain misalnya untuk dijadikan alat untuk penggerak mesin atau apapun itu. Nah, itu secara zahir apa yang dinyatakan secara zahir maka itulah yang dihukumkan. Tapi satu pendapat mengatakan bahwa apa yang menjadi niat dari orang tersebut itulah yang menjadi patokannya. Jadi kalau niatnya memang digunakan untuk hal-hal yang negatif, untuk melukai orang lain, kalau contohnya beli pedang untuk melukai orang lain, maka jual belinya bagaimana? Ya, jual belinya adalah null and void dalam bahasa Inggrisnya. Ada yang fasid, nah, jual belinya fasid, ada jual belinya tidak sah, karena driving force-nya, niatnya itu sendiri sudah melenceng dari apa yang dimaksudkan dengan kontrak jual beli tersebut. Nah, jadi sebenarnya pada kesempatan ini saya mau memberikan semacam gambaran yang sesungguhnya bahwa di dalam aturan hukum Islam itu sendiri sedemikian rupa kompleks dan mengatur berbagai hal yang sangat detail itu, dan jangan dikatakan boro-boro tadi seperti klaim dari ilmuwan-ilmuwan hukum yang dari barat termasuk orientalis dan lain-lain sebagainya, tahlis-lis yang lain lagi yang mengatakan bahwa ya hukum Islam itu hanya sekedar apa saja, hanya norma-norma atau terkait dengan prinsip-prinsip etik belaka. Nah, itu bisa dibaca di karya misalnya N.J. Coulson, kemudian Joseph Schacht, katanya, kalau di sini Joseph Schacht katanya, Joseph Schacht, kemudian siapa lagi? Norman Calder, agak-agak sedikit berbeda dari warna yang lain. Tapi itu semuanya sudah ada apa namanya? Sudah dibahas ulang oleh Ahmad Mustafa Azami. Bapak Ibu sudah pernah mungkin sudah punya koleksi itu ya, Muhammad Mustafa Azami, on Sah Origin on Muhammadan Jurus.
jurisprudence. Jadi dia membantah teori yang dikembangkan oleh Joseph Shah terkait dengan yang dikatakan tentang teori adanya gap dalam hal pentransferan, dalam hal alih hadis-hadis dari satu periode ke periode yang berikutnya. Ada gap sekitar 1 abad. Satu abad itu apa nggak mungkin terjadi terjadi pemalsuan, seperti itu. Tapi ini dibantah bahwa di dalam transfer hadis itu sendiri ada sumpah, harus ada yang liqa, harus ketemu. Bagaimana lagi kalau harus sudah ketemu? Apa mungkin? Ya mungkin kalau jalurnya memang banyak, ya kemungkinan untuk terjadinya forgery, kemungkinan untuk terjadinya pemalsuan itu sudah dengan hakul yakin, malah disumpah orang itu, disumpah. Apa pakai sumpah palsu? Ya saya kira tidak seperti yang sekarang juga lah. Sekarang kalau disumpah katanya nggak apa-apa, sumpah aja. Ya, nanti kan bisa diselesaikan itu. Gitu. Astagfirullah. Nah itu yang teman-teman yang dari pengadilan tuh boleh tuh. Jadi banyak cerita yang kita dapatkan dari teman-teman yang di pengadilan soal-soal yang begitu. Pak, sumpah itu, aduh, gimana gitu ya. Padahal itu pertanggungjawaban moral bukan hanya di hadapan manusia tapi juga yang terlebih pentingnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi sebenarnya alangkah indahnya kita yang membahas masalah hukum ini. Jadi ini bukan persoalan halal dan haram saja. Sebagaimana orang mengklaim di luar sana, orang calon doktor hukum Islam itu paling soal halal haram itu katanya kan. Tapi sesungguhnya nauzubillah, ba'id min dzalik, jauh dari itu. Yang kita bahas ini persoalan bagaimana kesejahteraan umat insya Allah terjaga, terjamin mereka itu, dan itu ada di pundak kita masing-masing. Calon dari seorang dokter hukum Islam ini merupakan bagian dari yang tidak terpisahkan dari pembahasan-pembahasan kita. Jadi bukan sekedar menulis makalah, ya selesai tugas Pak Sahnan, selesai 1 semester, tukar Hasan Mansum gitu ya. Bukan, tapi untuk itulah kita ada di sini, dan harapannya tentu makalah-makalah yang muncul nanti itu kami berharap mungkin bisa dikaitkan dengan konteks kekinian kita juga. Kalau mau mengumpul data misalnya sekarang sudah ada secara online ada, atau kalau mau melihat di lokal sendiri, misalnya di kecamatan kita atau di kabupaten kita lebih luas, ya mungkin bisa meminta bantuan dari teman-teman dari data statistik yang ada, dan juga dari dinas kesehatan kalau terkait dengan terkait dengan bagaimana seluk-beluk yang terkait dengan perkembangan COVID, mulai dari level awal sampai level 4, dan sekarang alhamdulillah sudah menurun ke level 2 ya. 2 apa 3? Ya, insya Allah sudah kembali ke ya, kedua ya, alhamdulillah. Dan dengan begitu insya Allah kita juga bisa bergerak lebih leluasa lagi untuk mengerjakan dan memenuhi seluruh tugas-tugas yang menjadi bagian dari amanah yang diberikan kepada kita. Baik Bapak Ibu, itu sekedar saya kira yang lainnya itu tadi ini sudah kita apakan. Ini masalah ta'arifnya saya kira sudah tidak perlu lagi, yang mulai dari penjelasan tentang kaidah dalam secara bahasa, etimologi, asasul al-asas wa qawaid al-bait asas, asasul sawa', mulai dari bla bla bla, mulai dari sumber pondasi seperti itu ya. Nah, pada istilah ya hukmun kulli yantariqu ala jami'i juz'iyatihi di apa tuh? Litata'aruf ahkamuha minhu au litata'aruf ahkamuha minhu, kemudian ahkamiha minhu kemudian au hiya hukmun aglabi
Aghlabiyun hukmun aghlabiyun yantabiqu ala ma'zami juz'iyyati. Gitu. Muqtadiyati. Iya, jadi ini yang bahasa Arabnya. Tapi nanti ada juga Muqtadiyati di sini yang ya, juz'iyati. ya definisi qawaid fikih ada juga ya. Al-qadaya al-kulliyah allati yandarju tahta kul wahid yatim minha min juz'iyati katsirah. Nah, ini agak bahasanya bahasa apa sedikit ya. Kemudian yang berarti ya al-qadaya al-kulliyah yang itu kaidah-kaidah yang atau aturan yang bersifat al-kulliyah, universal, yang diikuti oleh satuan-satuan hukum yang far'i maksudnya, yang di bawahnya itu muncul aturan-aturan yang setelah diklasifikasi sedemikian rupa, hukum aturan umumnya seperti ini. Maka di dalam hukum umum dikenal dengan legal maxim, ya, dikenal dengan legal maxim. Saya sudah menyebut di pertemuan sebelumnya, antara lain itu adalah yang terkait dengan yang terkait dengan niat ini menyangkut tentang causa efektif, dikenal dengan causa efektif. Misalnya seperti yang ada di dalam kontrak, bahwa atau akad harus ada pihak-pihak, di situ disebutkan al-muslimuna ala syurutihim, ya, al-muslimuna ala syurutihim, bahwa orang-orang Islam itu diikat, ya, diikat, atau al-muslimuna ala syurutihim, bahwa orang-orang Islam itu diikat dengan perjanjian yang mereka buat, gitu ya. Jadi kalau sudah dibuat perjanjian, maka sifatnya itu adalah binding dan kita harus taat dan taat ajas kepada aturan yang sudah kita sepakati bersama. Itu yang ada di dalam hukum umum. Nah, kalau di kita sendiri, nah itu dia ada syarat dan rukunnya itu ada, dan itu kalau sudah memenuhi syarat dan rukun maka itu adalah sah. Kalau sudah sah, itulah ya yang disebut dengan legally binding. Ya, artinya secara hukum. Nah, untuk meningkatkan itu supaya oleh negara, maka perlu notariat, le notariat, perlu di notariskan. Tidak apa-apa, supaya diakui oleh negara pada tingkat yang berikutnya. Tapi secara hukum sudah barang tentu kita memenuhi seluruh persyaratan-persyaratan yang ada. Dan sudah kita ketahui bersama bahwa ada opsi ketika al-muslimuna ala syurutihim itu ada malam yuharrim atau yuhallil haraman. Ya, malam yuharrim. Iya. Halal. Iya. Atau yuhallil haraman. Atau yuhallil haraman. Selama tidak menghalalkan yang haram atau menghalalkan yang haram. Menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Nah, kebalikannya seperti itu. Di dalam hukum umum itu dikenal dengan fakta sun servanda. Ada notaris tidak di sini ya? Ya, kalau notaris itu pasti paham lah itu. Ya, fakta sun servanda. Ya, sama dengan al-muslimuna asyurutihim. Bukan sama ya, tetap beda. Tetap beda karena dari sisi ruhnya itu berbeda antara al-muslimuna ala syurutihim dengan fakta sun servanda. Karena kalau fakta sun servanda itu aturan-aturan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, oleh dua pihak atau para pihak untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu. Gitu dia. Umumnya itu dia. Jadi kulinya itu di situ. Tapi kalau sudah masuk ke dalam satu kesepakatan antara para pihak itu, maka mereka diikat oleh perjanjian itu dan mereka harus memenuhi. Tidak ada yang namanya tidak ada yang namanya one prestasi. Nah, kalau ada yang one prestasi, nah itu muncul lagi. Sungguh indah hukum itu ya. Nah, kalau ada yang one prestasi, ada opsi berapa lama harus boleh. Ada opsinya adalah untuk boleh menarik diri dari perjanjian itu, dibuat kesepakatan baru. Nah, sudah barang tentu sudah ada klausul-klausulnya apa saja yang bisa seseorang menarik diri dari suatu kontrak atau perjanjian tertentu. Seperti itu. Nah, jadi kita dalam bahasan ini masuk ke semua, sangat luas ini. Masuk ke dalam kontrak, masuk ke dalam
hal-hal yang terkait dengan dinamika sosial, fenomena sosial yang ada di luar sana seperti yang sedang kita hadapi pada saat ini. Tingkat bagus ini menarik ya. Tingkat pernikahan, jumlah pernikahan pada saat ini meningkat. Kita cross check dulu ke para apa ya, teman-teman di ada yang kuat di sini atau di pengadilan agama. Apa betul? Laporan yang kita dapatkan seperti itu. Jadi ada mahasiswa, ada di beberapa tempat, informasi awal yang kita dapatkan, di beberapa tempat itu tidak lagi mau balik ke kampus. Apa masalahnya? Rupanya itu tadi, menikah selama pandemi, terlalu pening memikirkan pandemi, lalu mereka memutuskan untuk melakukan untuk menikah. Serius, Ustaz. Ya, itu laporan dari yang ada di beberapa pengadilan agama yang ada di Pulau Jawa, di Pulau Jawa. Di Medan kita belum tahu, tapi mungkin perlu ini kalau ini bisa kita temukan untuk mendapatkan datanya tidak susah-susah. Kontak saja teman-teman yang tua, kontak teman di pengadilan agama, insya Allah itu dapat. Nah, lain halnya berbeda dengan yang ada di negeri seberang di Singapura. Saya baru baca. Nah, data yang ada di sana bahwa justru tingkat pernikahan itu menurun selama pandemi. Kenapa? Karena mereka merencanakan kekhawatirannya lebih tinggi barangkali. Saya tidak tahu. Ya, itu mungkin ya karena living cost-nya itu juga lebih mahal, untuk administrasinya juga lebih mahal. Jadi perencanaannya mereka mungkin juga harus lebih matang. Lalu tingkat jumlah pernikahan itu banyak yang tertunda. Dibuatnya tahun 2020, tahun 2000 yang kemudian tahun 2018. Itu sebelum pandemi ya, 2018 sebelum pandemi. Itu ada semacam penurunan yang sangat drastis yang terjadi di sana. Berbanding terbalik dengan kondisi yang ada di sebagian daerah yang ada di Indonesia, itu justru meningkat. Nah, ada apa ini? Nah, ini lahan dari kita yang kawaid fikih ini, oke, bolehlah untuk melakukan penelitian mini barangkali. Kalaupun tidak, kalau mau diangkat menjadi disertasi juga, ya tidak apa-apa. Saya kira itu juga cocok untuk dilakukan, tapi skopnya tentu harus merepresentasikan kajian yang tentu bisa mewakili untuk sebuah disertasi. Jangan pula kelas bobot dari penelitiannya itu bobotnya hanya bobot skripsi kan, enggak juga. Nah, mungkin skopnya bisa kita buat atau bandingkan supaya meneliti bisa dapat secara online, itu bisa kita apakan di media sudah banyak media yang memberitakan itu. Kita tinggal menelusuri saja kira-kira kemana arah yang mau kita harapkan untuk memberikan kontribusi itu. Nah, jadi di sini bisa lagi kita gabungkan antara pendekatan fikihnya, kita gabungkan dengan pendekatan sosial, pendekatan ekonomi. Iya, sekarang ini. Nah, lalu pendekatan uluhiyahnya sendiri. Nah, apakah orang Indonesia karena ketauhidannya itu, kepercayaannya, ketergantungannya kepada Tuhan itu jauh lebih tinggi, maka udah nikah aja, enggak apa-apa gitu ya. Enggak masalah, enggak ada perlu direncana-rencanakan begitu. Nah, sebaliknya yang ada di seberang itu agak sedikit berbeda. Di Malaysia kita belum mendapatkan informasi, tapi menariknya kemarin itu sempat jadi agak santer, terutama di kalangan mahasiswa yang S1 tidak balik lagi ke kampus karena ya mereka memutuskan untuk tidak kuliah lagi karena alasannya adalah sudah menikah. Nah, gitu selama pandemi ini. Nah, ini menarik untuk dilihat bagaimana fenomena ini kok bisa seperti ini jadinya. Tapi itu hal yang nyata, terjadi di masyarakat kita, fenomena sosial yang tidak bisa kita pungkiri, dan ini justru harus kita teliti untuk memberikan kontribusi kepada pengambil kebijakan barangkali, apakah perlu merevisi aturan-aturan yang ada dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi ini salah satu hal yang sudah barang tentu akan kita jadikan sebagai landasan dalam pembahasan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, ini masalah definisi saya kira tidak perlu lagi, kita lewatkan saja. Oke. Fikih sudah lewat. Kemudian al-amrul kulli. Nah, ini tadi yang sudah kita lihat di awal itu, tidak perlu lagi. Kemudian urgensi. Nah, urgensinya sudah jelas bahwa
dengan adanya kawaid fikih ini, memang ada klaim belakangan ini, dan itu harus kita semuanya sudah kembali kepada Al-Quran dan hadis. Oke, Al-Quran ini, hadis ini. Oke, sampai di situ. Apa memang tidak perlu lagi untuk menggunakan menggunakan nalar kita di dalam memahami memahami nas-nas syariah dalam konteks menghadapi atau mencari solusi terhadap persoalan atau isu-isu yang sedang kita hadapi pada saat ini. Supaya Bapak Ibu sekalian juga ikut sadar bersama-sama bahwa Syafi'i Risalah itu juga didasarkan kepada nazar, ya. Ada nazarnya juga di situ, ada nazar. Jadi tidak mesti apa yang didasarkan kepada nakal itu juga adalah nazar. Sama. Apa yang didasarkan kepada nakal maksudnya di sini tentu ayat-ayat itu, ya. Apa namanya? Dalil. Dalil asy'ariyah. Ya, dalil. Jadi dalil-dalil itu apa yang didasarkan kepada nakal itu juga termasuk bagian dari nazar. Nah, karena bagaimanapun juga kita akan melihat bagaimana untuk membangun argumentasi kita itu akan kita kaitkan dengan Akan kita kaitkan dengan Akan kita kaitkan dengan hadis-hadis, ya, hadis-hadis pendukung dan juga metode-metode yang lain. Nah, sebagai contoh kecil, kenapa harus begitu? Sekarang saya tanya. Nah, ada namanya bank apa sekarang itu? Bank susu, ya. Nah, ada bank susu. Ya, ada bank susu. Itu diambil daripada beberapa ibu-ibu, lalu dijadikan menjadi tepung, dikalengkan. Nah, sementara kalau di dalam hukum Islam itu kalau ada sudah susuan antara satu ibu susu, laki dan perempuan, seorang laki-laki dan perempuan, mereka dan sudah kenyang selama 3 kali menyusu, maka mereka haram untuk saling musyawarah saling mengambil, ya, untuk perkawinan. Nah, bagaimana dengan yang bank susu? Kalau itu misalnya terjadi, ya, untuk 2 orang, bagaimana hukumnya? Kira-kira bagaimana hukumnya? Kalau misalnya yang dari satu kaleng ini diminum oleh 2 orang yang berbeda, laki dan perempuan, kemudian mereka nanti menikah di belakang hari. Nah, itu seperti apa hukumnya? Apakah juga diharamkan untuk musyawarah, untuk menikah, atau tidak? Apakah ilat mereka sama-sama kenyang juga, ya kan? Sama-sama kenyang juga. Tapi kan kita sudah tidak tahu lagi. Nah, ini persoalan-persoalannya begini tidak bisa kalau tidak dengan menggunakan teori-teori, metode-metode yang sudah dilakukan oleh para ulama. Ya, ulama itu luar biasa. Masya Allah, ulama itu luar biasa. Sangat futuristik. Harus saya katakan begitu. Sangat futuristik. Apa yang mereka lakukan di dalam kajian-kajian mereka itu sudah andai kira-kira kasusnya seperti ini di masa yang akan datang. Itu sudah ada. Kita saja yang belum menggali dari apakah itu karena keterbatasan ilmu kita, apakah itu karena keterbatasan sumber-sumber yang ada. Tapi itu banyak dibahas. Dan sedemikian rupa sudah sistematis. Jadi sekarang kita sebenarnya dengan melihat itu cukup menjadi bahan buat kita untuk berargumen dan menalar kepada persoalan-persoalan yang muncul belakangan ini, yang dulunya itu tidak pernah terbayangkan oleh kita. Nah, termasuk diantaranya adalah persoalan kita yang dulu itu kan nikah per telepon. Jadi itu kalau menurut Syafi'i jelas harus satu majelis. Ya, tapi kalau per telepon itu satu di negara mana, satu di mana, dengan kondisi pandemi lagi, alasannya pandemi juga lagi, tidak memungkinkan kita misalnya untuk berada pada satu majelis. Bagaimana itu? Ya, termasuk ke jual beli online. Kalau selama ini mungkin masih jarang terjadi,
Nah, kalau sekarang justru itu yang menjadi favorit dan menjadi bisnis yang luar biasa. Nah, lalu bagaimana menghadapi kasus-kasus yang seperti ini? Ya, bisa jadi kita di sini juga sudah ikut menggunakan jasa dari apa itu? Apa namanya itu? COD ya? COD. Iya, ya COD, cash on. Delivery. Ya, oh Delivery. iya iya itu cash on delivery. Luar biasa. Nah, jadi kan ya hal-hal yang begini kalau selama ini belum terpikirkan oleh kita kalau akan menjamur dan justru bukan menjamur lagi, justru menjadi kebutuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Nah, jadi dengan begitu kalau kita masih letter late seperti pemahaman yang sebelumnya, ya justru mungkin kehidupan kita agak-agak repot juga ini. Maka kita ditantang. Dalam konteks itulah sesungguhnya kita hadir di sini. Itulah salah satu kemanfaatan mengetahui urgensi mengetahui dan memahami kawaid fikih itu. Dalam konteks itulah sesungguhnya. Ini yang berbahasa Arabnya kita jelaskan tidak lagi menerjemahkan ya. Kemudian apa lagi? Bagian-bagian klasifikasi kategori dari kawaid fikih itu ada yang ikhtilafil i'tibarat ya karena berbeda atau karena diversifikasi i'tibarat ibrah atau perumpamaannya tamsilnya itu berbeda. Maka bisa kita lihat bi'tibari masdariha dari sisi sumber. Nah, dari sisi sumber paling tidak dibagi kepada dua, nassiyah dan mustambitah. Nah, yang nasi misalkan nas dan juga mustambitah. Yang nas kafail al-umur bimaqasidiha. Yang saya katakan tadi, al-umur bimaqasidiha fahiya makna qauluhu sallallahu alaihi wasallam makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama lanjutannya wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, jadi dan kaidah la darara wala dirar. Itu tadi yang pertama niat, yang kemudian la darara wala dirar. Tidak boleh membuat kesulitan untuk diri sendiri, jangan mempersulit diri dan juga tidak memberikan kemudaratan kesulitan kepada orang lain. Dua-duanya, ke diri sendiri juga ke orang lain. Kita tidak bisa jangan membuat kita mudarat, begitu juga orang lain. Dan apalagi kaidah al-kharaj bid-dhaman. Al-kharaj bid-dhaman implikasi ujrah ya, al-kharaj bid-dhaman. Jadi ada implikasi, ada pekerjaan, dari pekerjaan itu mestilah ada sesuatu yang didapatkan dari dari pekerjaan itu. Ya, al-maisur la yusqatu bil ma'sur. Nah, ini berdekatan dengan apa itu? Al-maisur yang mudah ya, la yusqatu bil ma'sur. Tidak bisa ya, jangan memudah-mudahkan. Ya, seperti itu ya. Tapi apa namanya? Dilihat kepada konteks memang tidak dimudah-mudahkan. Mudah, ad-dinu yusrun gitu ya. Nah, jadi agama itu sendiri mudah, tapi jangan dipermudah-mudah. Tidak seperti itu. Wa huwa nasul hadis yaitu yang merupakan bagian dari nas hadis. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Nah, ketika saya memerintahkan, menyuruh kamu untuk melakukan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum. Maka silakan lakukan sesuai dengan batas kemampuan. Jadi jangan membuat itu jadi jangan dipersulit ya. Nah, kalau sekarang kan istilahnya lain ya. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Astagfirullahaladzim. Ya, nah kalau dipersulit kenapa dipermudah? Nah, ini kan gimana? Padahal idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Ya. Wa yumkin ayulhang bin nas ya, dan juga bisa dikaitkan dengan nas
ma huwa bima'na mansus, yang terdiri dari makna yang yang terdapat dalam nas, wahyal mustaqirra'atun minan nusus syar'iyyah. Mustaqirra'atun minan nusus syar'iyyah, mustaqirra'atun minan nusus syar'iyyah, ka qa'idah al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Jadi yakin tidak akan mungkin ada dalam apa itu kan sendiri ada yakin, syak, zon. Kalau sudah yakin tidak akan mungkin lagi tidak akan mungkin lagi tidak akan mungkin lagi dikalahkan oleh dengan keraguan. Nah, maka kalau di pengadilan itu misalnya seseorang melukai si A melukai si B. Nah, tapi pada saat itu adalah menjelang maghrib gitu ya, menjelang maghrib. Nah itu biasanya kalau di pembuktian di pengadilan crime itu sangat alot itu. Apa betul? Itu kan coba lihat dulu pandangan Anda ketika maghrib itu apa betul yang melukai itu adalah si A gitu ya. Nah, yakin kalau itu si A. Nah, jarak pandang ketika maghrib itu berapa meter? Nah, sampai begitu, jelimet. Ya, saya yakin karena tadi saya sudah ketemu dengan yang bersangkutan pakai baju jas, nah gitu ya, pakai baju jas, pakai peci, perawakannya segini tingginya, saya yakin yang itu. Jadi waktu gelap yang di maghrib itu tidak memengaruhi terhadap hasil penglihatan yang disampaikan oleh si A tadi. Maka al-yaqinu la yazulu bisyak. Oke. Kemudian ada juga yang al-mustanbitah yang yang diambil dari wahya ma'khudatun minal ahkamil fiqhiyah. Yaitu yang diambil dari hukum-hukum fikih istiqra'an hatta tathbutul qaidah. Jadi وهذه قد تختلف المذاهب فيها تبعا لاختلافهم في الأحكام المستقرأة مثل قاعدة إذا تساوت الحقوق. Nah ini dia, إذا تساوت الحقوق وعدم الترجيح سير إلى القرعة. سير إلى القرعة إذا تساوت الحقوق وإذا تساوت الحقوق وعدم الترجيح sira ilal Qur'an. Nah, apa ini? Apa ini? Diundi. Ya, diundi Qur'an. Jadi sudah pemilihan Pemilihan anggota Senat misalnya ya. Sama terus. Ketua Senat atau pemilihan di tempat lain. Jadi ada menggunakan Qur'an. Ya, menggunakan Qur'an. Qur'an itu diundi, apakah pakai koin atau pakai korek api atau kalau sekarang tidak lagi pakai aplikasi ya, pakai aplikasi. Qur'annya pakai aplikasi di HP, udah enggak pakai gitu lagi sekarang, udah canggih. Jadi di Qur'an lewat diundi dengan penggunaan undi. Kemudian yang berikutnya, ini panjang ini agak sedikit ya, tapi tidak apa-apa. Bi'atibari sa'atiha wadiqiha. Nah, jadi bi'atibari dengan melihat kepada sisi keluasan dan kesempitan. Apa keluasan kesempitan? Maksudnya fleksibilitas dari sisi luas. Maksudnya flexibility. Wa tanqasim ila qismain. Dan ini dibagi kepada dua kategori. Yang pertama itu adalah mana dia tadi? Di atas, Prof. Ya, hujjiyah. Mana dia tadi? Di atas lagi, Prof. Maaf. Klasifikasi. Ya. Yang pertama, oke. Watang qismain qismain. Qawaid mustamilah ala jami'i abwabil fiqh taqriban kal qawaid al-khams al-kubra. Nah, yang pertama mencakup seluruh bagian-bagian atau bab yang ada dalam fikih seperti kaidah-kaidah yang 5 yang paling besar itu. Saya tidak mengurai lagi karena itu nanti akan kita bahas. Kemudian qawaid aqal ittisa'an.
Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah yang lebih apa? Akal ittisa'an, lebih sempit ya. Seperti kalau mau bi halid darurah yuqdaru bi qadriha. Nah, jadi itu dia tadi. Apa yang masalah menakar kedaruratannya bagaimana. Nah, ini selalu kan contoh. Ini sekarang pemberitaan luar biasa Bapak Ibu sekalian. Saya harus prihatin. Setiap hari masuk di gadget kita ataupun di email informasi-informasi yang sifatnya itu provokatif, judulnya tidak match dengan isinya. Ini memang harus bagian dari apa kita. Apa katanya? Orang Muslim boleh makan babi. Nah, itulah judulnya. Tapi dia tidak mengatakan karena darurat. Daruratnya itu dibuang. Nah, judul utamanya itu orang Muslim boleh makan babi. Gitu. Nah, jadi kalau itu real ya, itu real. Jadi sebenarnya Bapak Ibu dengan melihat perkembangan di media ini saja, silakan itu bisa jadi judul disertasi, bisa jadi judul disertasi. Karena setiap hari itu muncul yang terkait dengan hukum itu muncul terus. Nah, itulah tadi kasus orang Muslim boleh makan babi, tapi isinya beda. Ini kan bagaimana ini? Nah, kemudian ada lagi menu sudah terbuka. Kita ini sangat liberal, terbuka, apapun bisa terbuka. Disebutnya menu-menu paling enak dari apa kuliner B1 dan B2 gitu. Nah, ini kan ya itulah tantangan kita, anak-anak kita. Kalau kita mungkin bisa selamat lah, tapi generasi ke depan ini yang luar biasa. Nah, jadi dikatakan tadi tidak dan sebagian dari kita itu mengatakan dalam konteks ma'ubi halid darurah yuqdaru biqadriha itu apa namanya? Ada yang mengatakan itu halal gitu. Itu kan bukan halal karena itu hanya memenuhi supaya tidak meninggal, sudah tidak mati. Ya, itu kok ilustrasinya adalah seseorang yang berada di satu tempat yang terisolir dan kemudian kehabisan bahan makanan. Coba kita bayangkan, kehabisan bahan makanan tidak ada apapun kecuali ada kebetulan lewat di situ hewan apa itu sebagai alternatif akhirnya ya cuma itu. Kalau tidak dia akan meninggal. Nah, jadi dia boleh mengambil sekedar untuk menutupi kedaruratan saja supaya survive, supaya hidup. Jangan kemudian enaknya rupanya katanya kan. Nah, kalau itu udah lain cerita. Tambah. Apalagi harus hati-hati. Apalagi sekarang ini ada yang mengatakan itu boleh halal katanya. Nah, pakai halal pula. Tidak halal, tetap haram. Nah, jangan keliru. Iya, itu tetap haram. Itu hanya dibenarkan dalam konteks untuk penyelamatan supaya bisa survive. Bukan untuk itu tadi, bukan karena halal, tidak. Jadi sebagian ini kita prihatin juga kepada teman-teman sebagian yang saya nggak tahu lah entah bagaimana, entah dipesan seperti vaksin itu, dokter. Iya, ya sama dengan apa vaksin. Vaksin itu kan sebenarnya bukan halal, tapi boleh sementara kan begitu. Tapi spanduk-spanduk yang ada vaksin halal kan begitu. Iya, nah itu dia. Nah, oke, silakanlah ditulis disertasi terkait dengan komunikasi tentang komunikasi legal communication. Nah itu dia ya, komunikasi hukum, komunikasi hal-hal yang terkait akhirnya masyarakat kan akhirnya terkelabui jadinya. Jadi vaksin itu sebenarnya kan bukan halal, tapi dia karena kondisi darurat dibolehkan sementara kan begitu. Iya, ya. Nah, tapi kan kita kemudian kalau tidak ada apa namanya, tidak ada semacam pernyataan atau penjelasan dari pihak yang masih dipercaya oleh umat ini, tidak akan ada yang bergerak, kan begitu. Nah, jadi makanya dimintalah fatwa, kira-kira fatwanya seperti apa. Tapi kemudian itu tetap betul, Pak Randy, itu tidak bahasanya itu tidak halal, tapi karena kedaruratan. Nah, jadi penggunaan istilah halal itu di situ sendiri, saya kira ada juga
apa namanya, semacam upaya untuk mendorong, memberi semangat begitu. Supaya vaksin. Supaya tidak ragu-ragu lagi. Itu. Kalau persoalan apanya sama lah seperti apa tadi, akal ittisa'an, ya, kaidah yang akal ittisa'an yang sangat-sangat sempit. Ya, dia ada dilakukan pembatasan-pembatasan seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita yang menekuni di bidang mata kuliah ini sudah barang tentu harus lebih hati-hati. Saya menyarankan silakan dilihat media, bagaimana cara orang mengkomunikasikan isu-isu atau hal-hal yang terkait dengan persoalan yang menyangkut kepentingan umat manusia. Itu selalu saja atau dalam banyak hal sekarang ini tidak sesuai judul dengan konten yang dibahas di dalam artikel-artikel itu. Nah, jadi kita di tingkat pasca sarjana ini memang harus super hati-hati, tidak menerima begitu saja apa yang ditulis oleh siapapun itu yang ada di luar sana. Tetap harus check and recheck. Baru mungkin kita akan memberikan gagasan kita sebagai apakah itu memperbaiki atau menyanggah argumen, atau membackup, atau bagaimana, atau mempertanyakan, silakan. Dan pada tataran itulah sesungguhnya kita berada, sehingga apa yang kita lakukan ini insya Allah akan bermanfaat bagi semuanya. Saya tidak tahu, mungkin itu sekedar pembahasan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Saya berharap bahwa Bapak Ibu sudah memiliki tema-tema, nggak usah dicari judulnya. Kalau biasanya kan judul itu, belum dapat judulnya Pak. Termasuk judul untuk disertasi. Ya, judul nggak bisa dicari, yang perlu dicari itu adalah masalahnya. Ya, apa masalahnya? Nah, setelah tahu kita apa masalahnya, baru tadi yang diperbincangkan di awal yang pakai bisik-bisik dan terang-terangan, secara sir dan terang-terangan tadi ya. Secara sir dan terang-terangan. Saya lemah di metodologi. Nah, saya senang sekali mendengar itu. Terus terang ya. Secara sir dan terang-terangan tadi sudah disampaikan di awal. Yang penting tahu dulu isunya, apa yang menjadi isunya, apa yang menjadi fenomena yang akan kita bahas. Nah, judul itu ngikut belakangan. Jangan cari judul dulu baru cari masalahnya, itu repot ya. Biasanya yang lemah metodologi kuat substansi, Prof. Ya, itu dia. Nah, itu yang mau kita kombinasikan. Dalam konteks itulah sesungguhnya Bapak Ibu sekalian berbahagialah. Ya, berbahagialah karena di di dua kelas ini masing-masing punya yang kuat di substansi, kemudian sisi lain yang kuat dalam hal metodologi. Saling membantu, saling tafahum ya, tidak mutual understanding, tafahum di sini sangat penting. Tidak ada yang beranggapan bahwa sana saya lebih kuat daripada tidak seperti itu, tapi saling complementary, saling membackup ya. Insya Allah perjalanan kita di dalam sharing-sharing di pasca sarjana ini nanti insya Allah bisa lebih cepat selesai, dan paling penting adalah bermanfaat bagi kita dan umat secara keseluruhan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kecuali kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Saya berharap pada minggu yang akan datang mungkin bisa kita cek kira-kira tema-tema yang akan Bapak Ibu bahas itu wilayahnya di mana. Itu mungkin bolehlah dibuat mungkin 2-3 slide dalam bentuk apa saja, poin-poinnya saja kita bahas bersama. Sudah barang tentu nanti di situ akan kita lihat dari sisi substansinya bagaimana, kemudian metodologinya apa yang akan digunakan. Nah, itu nanti supaya lebih mudah dan kita sharing dan mengerjakannya pun insya Allah jauh lebih ringan
Dan kita santai saja, tahu-tahu sudah selesai mata kuliah Qawaid Fiqh. Barangkali begitu. Ada yang perlu dipertanyakan? Silakan Bapak Ibu. Pak Ya, Nano. Prof. Ya, silakan Pak Ya. Nano. Memang namanya Pak Nano ya, Pak? Pak Nano Wahyu atau nama Ya, anak? Pak. Nama sendiri, Nano Oh, nama Wahyudi. sendiri. Oh ya, oke. Oh, Baik. Sebagai informasi aja, Iya. Prof. Yang pertama, karena disinggung kawan-kawan kita yang dari Mesir, khususnya dari Azhar biasanya itu jarang meneliti kanun, karena memang Prof, kita khususnya yang di Azhar itu ambil fakultas syariah, itu ada 2 jurusan, ada syariah kanun, ada syariah Islamiyah. Rata-rata memang kita dari Indonesia dan bahkan ambil syariah Islamiyah. Jadi kita memang nggak belajar kanun di sana, kanun Mesir. Apalagi belakangan di Mufti dan seterusnya itu mereka mengatakan bahwa kanun Mesir saat ini ya syariah Islam. Walaupun kalau kembali ke asal muasal kanun-kanun mereka itu kanun Prancis ya, undang-undang Prancis, Prof. Iya. Kemudian, yang berikutnya, Prof. Ini minta tambahan informasi supaya ada tambahan, supaya tidak terjadi kekeliruan juga antara kaedah dan tobit. Karena bagaimanapun biasanya kalau di pengatur qawaid fikih tetap sampaikan perbedaan antara kaidah dan qawaid fikih dan tawabit. Sehingga apa yang tadi Prof munculkan di paparan seperti tidak menentunya batasan-batasan pada darurat, betul, secara kaidah fikihnya jelas, ad-darurat tubihul mahdurat. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya di dawabit ad-darurat, dawabit qat'iyahnya itu enggak duduk. Karena kalau didudukkan dawabit seperti yang Prof katakan, dawabit itu yang pertama yang dapat yang urusannya dengan nyawa, bisa menghilangkan nyawa, atau urusannya dengan dapat menyebabkan kepada cacat permanen dan seterusnya. Sehingga saya pikir perlu untuk ditambahkan dawabit, paling tidak nampak gambaran antara kaidah dan dawabit. Iya. Itu saja, Prof. Iya, terima kasih. Makasih. Sebetulnya ada di sini persoalan kemudian apa lagi? Mungkin nanti bisa sudah disampaikan. Saya kira saya tidak akan mengulangi lagi. Saya tidak akan mengulangi lagi. Banyak lagi slide yang apa ini sebenarnya ini, tapi tidak dalam waktu yang sangat singkat ini. Mungkin nanti kita kita bahas lebih detail di kesempatan yang akan datang. Betul. Sampai kepada ada metodenya juga yang menjadi kegalauan itu. Ada metode campuran, ada metode ahnaf, kemudian metode mutakallimun, dan lain-lain sebagainya. Nanti akan kita bahas lebih apalagi ya. Terima kasih Pak Nano. Ya. Ada yang lain? Ya, Pak Riki. Terima kasih, Prof. Saya mungkin tidak bertanya, Prof. Hanya ingin untuk bahan kami memperdalam mata kuliah ini, bisa nggak kami memintakan slide-nya, Prof, dikirim untuk bahan bacaan, Prof? Boleh. Ya, boleh. Nanti saya kirimkan. Tapi disempurnakan. Dan ini kan berbahasa Arab ya. Saya khawatir nanti saya coba dulu mengcombine dengan yang berbahasa Indonesia juga, supaya lebih efektif. Karena nanti mungkin akan saya coba membandingkan dengan model konteks di umum itu seperti apa, hukum umum yang ada di dalam perkembangan hukum Mesir seperti apa. Saya kebetulan dulu menulis tentang Abdul Razak Sanhuri, Mashadirul Haq
fil fiqhil islami, dirasah muqaranah bil fiqhil gharbi. Nah, saya membahas itu terdiri dari 6 jilid, melihat metode yang digunakan oleh Abdul Razak Sanhuri. Maka itu muncul pertanyaan, kenapa teman-teman yang belajar di Mesir nyaris tidak ada yang syariah yang terkait dengan kanun. Ya, memang itu klaim yang selalu juga dipahami oleh ilmuwan-ilmuwan yang di Barat ya, karena itu ada al-masdarul asasi dengan masdarul asasi. Ada yang mengatakan salah satu A, jadi A masdar, salah satu. Ada yang mengatakan the only source, merupakan satu-satunya. Jadi Al-Quran satu-satunya, Islam is the only source. Al-Quran merupakan satu-satunya, jadi tidak ada yang lain. Jadi ketika membincangkan masalah bagaimana kanun yang ada di Mesir itu, mereka menggunakan, apakah mereka menggunakan masdarul asasi atau al-masdarul asasi. Jadi alif lam saja yang menjadi masalah di situ. Alif lam yang menjadi penentu, dan pada praktiknya negara-negara yang lain seperti Qatar, Kuwait, kemudian Irak, tapi sekarang ini kita nggak tahu bagaimana perkembangan. Perkembangan yang saya lihat terakhir itu di tahun 2008. Di 2008 yang ditulis dalam disertasi. Perkembangan terakhir setelah terjadi berbagai macam dinamika, terjadi perang, terjadi pergeseran politik yang luar biasa. Perkembangan mutakhir terkait dengan bagaimana hukum Islam itu ditempatkan di dalam peraturan-peraturan yang ada di negara-negara Muslim di negara Teluk, itu kita kehilangan trace, kehilangan jejak seperti apa sekarang ini, karena sudah tidak ini lagi, ada semacam kekaburan. Saya kira ini juga ruang buat teman-teman untuk menuliskan sebuah disertasi perkembangan mutakhir mulai dari tahun 2000. Saya sampai di 2008 mungkin bisa bantu, tapi setelahnya itu, setelah adanya pergeseran politik dunia yang luar biasa, kemana kecenderungan dari negara-negara kawasan yang ada di Teluk itu? Karena selama ini yang menjadi kiblat adalah Mesir. Mesir yang jadi kiblat. Kiblat dari negara-negara Teluk adalah Mesir, yang yang terkait dengan kanun itu di bawah motor Abdul Razak As-Sanhuri, yang lulusan syariah, kemudian juga belajar di Lyon di Prancis, alumni Prancis, dan sangat dikagumi oleh ilmuwan-ilmuwan yang ada di Barat maupun di Timur. Dan beliau sendiri adalah seorang tokoh yang banyak berkontribusi di dalam master arsitek. Saya mengatakan dia master arsitek dari kanun dan bagaimana pemaduan antara hukum Islam dengan kanun. Mungkin istilahnya mengislamkan kode Napoleon ya. Napoleon Bonaparte itu diapakannya. Jadi ada kanun al-Madani, ya, kanun al-Madani al-Misri itu Kanun al-Madani al-Misri itu adalah merupakan hasil dari Abdul Razak Sanhuri. Nah, ini salah satu karya yang luar biasa yang tidak bisa dipungkiri oleh siapapun di kawasan Timur Tengah, apalagi di Mesir. Beliau itu punya jejak track record yang luar biasa di dalam pembentukan dalam reformasi hukum yang ada di Mesir. Saya sempat ketemu dengan beberapa hakim yang kebetulan dulu kita ketemunya. Rezekinya kebetulan ketemu di Washington, satu kursus. Masya Allah, mereka belajar di sana, belajar di Washington sama-sama dengan kita. Saya kebetulan penelitian untuk disertasi waktu itu, sama ada beasiswa dari Fulbright. Itu ketika kuliah pun itu baca Quran itu, mushafnya tetap ada. Ya Allah, ini luar biasa. Ini teman-temannya, dan itu rasa rasa saudaranya kita orang Indonesia, Muslim, negara Muslim, itu ya Muhammad hayya bina, gitu terus ya Muhammad, pakai terus dianggapnya kita macam orang Mesir pula itu, padahal pahamnya cuma sedikit saja ya kan. Nah, jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa kekaguman teman-teman hakim yang dari Mesir itu, jadi ada Abu Lu'ay
yang waktu itu hakim dari Mesir, ada 2 orang mereka perwakilan dari sana, hakim, dua-duanya hakim, dan bercerita banyak tentang bagaimana kiprah dari Abdul Razak Sanhuri. Justru mereka mengatakan, apa kamu sanggup untuk membahas sekaliber Abdul Razak Sanhuri? Itu kan kitabnya berbahasa Arab, kan? Ya, udah saya bawa bahasa Arab. Kita baca bersama-sama. Loh, kok bisa begitu? Bisa bacanya seperti itu? Lah iya. Ya, kami di Indonesia biasa seperti ini, saya bilang. Jadi itulah dia. Artinya itu memberi semacam penyemangat untuk terus bergerak dan mendapat manfaat dari teman-teman yang luar biasa. Dan saya juga tersanjung dengan Bapak Ibu sekalian, merasa bahagia sekali bisa ketemu dengan berbagai macam latar belakang. Tidak perlu keluar sana untuk mendapatkan transdisipliner, ada di Zoom ini. Dan mari kita saling bahu-membahu, saling menopang, ya mudah-mudahan kita mendapatkan kemanfaatan yang luar biasa dari pertemuan-pertemuan kita mulai dari sekarang sampai nanti di akhir program. Barangkali demikian. Kalau ada yang lain, silakan Bapak Ibu, kita siapkan kira-kira apa yang menjadi topik bahasannya pada pertemuan yang akan datang. Akan kita semacam panel saja. Jadi mungkin dalam satu pertemuan itu bisa 2 atau bahkan bisa 4 orang supaya cepat selesai dalam pembahasan arah dari apa yang akan Bapak Ibu bahas nanti. Yang dibuat dalam bentuk, pada akhirnya dibuat dalam bentuk makalah ini. Barangkali begitu? Ya. Ya, silakan. Pak Randy ya. Fauzan, Pak. Oh, Fauzan ya, Fauzan silakan. Ya, kemarin kan sudah ada itu judul makalah yang di-share Bapak di YouTube, ada 18. Betul. Teknis selanjutnya tadi yang dimaksud langsung 4 topik, itu maksudnya 4 pemakalah dalam. Ya, 4 pemakalah, tapi bentuknya masih dalam bentuk semacam PowerPoint. Supaya arahnya nanti jelas, kita diskusikan bersama-sama. Silakan Bapak Ibu yang dari umum juga, yang berlatar belakang umum, silakan kita diskusikan di sini. Semua kita terbuka, insya Allah. Mana yang bisa kita mana bisa kita kembangkan, kita perbaiki di pertemuan-pertemuan awal ini. Seperti itu. Masalah guides lainnya nanti tentang penulisan teknis nanti akan saya share dari sisi metodologi penulisannya seperti apa, semacam template begitu ya, semacam template-nya supaya semuanya bisa seragam. Dan ini perlu sejak awal bisa kita ketahui. Kalaupun misalnya temanya terkait dengan Dewan Fatwa Al-Wasliyah. Boleh saja Dewan Fatwa Al-Wasliyah di sini, kemudian ini kan kita ada 4 kelas, di kelas yang lain juga Dewan Fatwa Al-Wasliyah, tapi mungkin subtemanya itu berbeda, di dalamnya itu tidak, kita akan mencoba memastikan itu tidak sama dari kelas 1 dengan kelas A dengan kelas C misalnya, atau kelas B, begitu. Jadi nanti akan kita cross check siapa yang duluan di sini, sudah barang tentu itu nanti kita patokan. Itu yang menjadi acuan, yang lain-lain harus mengerjakan yang lain. Nah, jadi early bird advantage, al-awwaluna sabiqun, itu insya Allah akan mendapatkan semacam prioritas dan tidak bisa digugat lagi gitu ya. Gitu. Baik, Pak Uzan. Siap. Dan Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Nano, Pak Randy, Pak Riki, dan yang Bapak Ibu sekalian yang hadir di Zoom ini. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Semoga kita diberikan kesehatan dan rahman dengan rahman rahimnya. Insya Allah kita diberi keberkahan di dalam menjalani aktivitas kita. Terima kasih. Wa ma taufiq illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin Bapak Ibu ya. Saya izin ya.